Sebuah budaya tidaklah muncul begitu saja. Di balik itu tersimpan sebuah sejarah hingga kini ia hadir menjadi bagian dari budaya Madura. Kala itu, sekitar abad ke-15 Masehi, ketika dunia masih berselimut sunyi dan kerajaan-kerajaan tumbuh dalam bayang kejayaan, hiduplah seorang perempuan yang kelak namanya terukir dalam ingatan zaman, Potre Koneng. Pada suatu masa yang diselimuti sunyi dan doa, Potre Koneng yang dikenal sebagai Raden Ayu memilih menyepi di Gua Pacutan. Dalam hening pertapaannya, ia menautkan jiwa pada langit, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Di antara lelap dan kesadaran, hadir sebuah mimpi seorang pria tampan memperkenalkan dirinya sebagai Adipodai. Bukan sekedar bayangan, melainkan ikatan ruh yang melampaui batas dunia dari mimpi dan pertapaan itu. Sejak saat itu, takdir mulai bergerak dengan caranya sendiri, hingga akhirnya lahirlah seorang tokoh yang kelak namanya menggema mengisi lembaran sejarah. Dan saat itulah legenda pun dimulai. Pada perkiraan tahun 1415 sampai 1460, Joko Tole bertempur dengan Dampo Awang yang dikenal sebagai seorang legendaris asal Bali. Setelah tragedi itu, Joko Tole mulai mengasuh beberapa santrinya di Sumenep. Dari beberapa santrinya, ada 2 santri Joko Tole yang bermusafir ke Bangkalan untuk berguru kepada Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Setibanya di kediaman Syekhona Khalil, lalu kedua santri itu bersowan ke Syekhona Khalil. Salah satu dari mereka diperintahkan oleh beliau untuk menjemput seorang tamu berturut-turut selama 2 hari. Namun, Syekhona Khalil sudah menduga kedatangan tamu tersebut lewat isi mimpinya. Seakan menjadi isyarat, mimpi itu pun mulai terjadi. Kemarin perkara mana itu? Dan di suatu malam, Syekhona Khalil memanggil salah satu santrinya. Chong, Eki. tak tamu yang aki Chong. Namun, karena melihat tamu tersebut lumpuh, Sakera tidak jadi menemuinya. Dan hal tersebut berulang sampai 2 kali. Entar kakanto benih kamu, namun pengemis kak. Sehingga Syekhona Khalil memerintah santri yang lain, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hashim, Eki kiai. kok bertamu itu lihat ni aku. Seorang santri yang diperintahkan itu akhirnya menemui tamu tersebut. Namun, ia tak mampu berdiri dan harus dibantu untuk melangkah. Tanpa banyak kata, seorang santri itu membawanya menghadap kepada Syekhona Khalil. Suasana pun berubah. Sang tamu mulai melafalkan sesuatu, lirih, bergetar namun penuh kesungguhan, seolah-olah pertemuan ini menyimpan makna yang tak sederhana. Tiba di waktu malam, di sela-sela Syekhona Khalil mengajar santrinya. Pada saat itu, Syekhona Khalil menjelaskan kepada para santri tentang siapa sebenarnya seseorang yang bertamu waktu itu. Ada tahu tidak ya? Gelak rose ekin tung bi Hashim. Saya benakkan nak lain narutan de untuk nemu nih buat nesangku bangamus. Aron nabi hibir.
Tiba saat malam Jumat, Syekhona Khalil mengajarkan ilmu kanuragan pada beberapa santrinya. Pada masa itu, sekitar tahun 1835 sampai 1925, juga bersamaan dengan masa penjajahan Belanda di Indonesia, khususnya di Madura, yang sebagaimana pada waktu itu kedua santri Syekhona Khalil menjadi bagian dari tahanan Belanda. Belanda menjadikan mereka sebagai budak petani tebu. Hei, kerja! 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 Penderitaan itu tidak berhenti di sana. Hari demi hari, tekanan demi tekanan terus mereka rasakan hingga mereka kewalahan. Perlakuan itu terus berulang tanpa belas kasihan. Tak ada siapapun yang menghentikan. Di tengah keadaan itu, mereka hanya bisa bertahan dan menunggu kapan penderitaan itu berakhir. Beberapa bulan kemudian, dua santri tersebut mulai merencanakan teknik pemberontakan. Akhirnya, karena tidak ada jalan lain, maka mereka memilih cara dengan kekerasan atau peperangan kecil. Dalam peperangan itu, mereka berhasil mengalahkan pasukan Belanda dengan ilmu kanuragan yang diajarkan oleh Syekhona Khalil dan seni bela dirinya. Sehingga karena kemenangan mereka tersebut, mereka dijuluki dengan nama Sakera. Setelah hari-hari penuh perjuangan, akhirnya kebahagiaan itu datang. Semua rasa sakit terbayar hari ini. Beban yang sempat menghimpit perlahan menghilang. Karena tak ingin dikenal, Sakera pun mengasingkan diri. Sebab itulah orang Bangkalan mengira bahwa guru besar pencak kampung tersebut berasal dari Bangkalan. Padahal sebenarnya perintis pencak kampung tersebut berasal dari Sumeneb yang berguru ke Bangkalan. Dari situlah pencak kampung dikenal sebagai salah satu budaya yang berkembang di Madura dan mulai lahir cabang-cabang pencak kampung di berbagai daerah. Seperti pamor yang didirikan oleh Raden Mahmud Sosro Adiputro pada tahun 1951. Pagar Nusa yang lahir pada tahun 1986 yang mempunyai aliran dan tradisi di setiap daerah. Dan Joko Tole yang dilahirkan oleh Suhaimi.